Halo teman-teman, aku Astarina Delki dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan mata kuliah Pendidikan Inklusi. Nah teman-teman, aku mengajak nih kalian buat mengetahui apa sih pendidikan inklusi dan kenapa pendidikan inklusi itu penting untuk kita sebagai calon guru. Ikutin aku ya. Aku nggak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar. Inklusi lebih asik menggambar. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas. Aku tutup kuping, bukan nggak mau dengar sama bu guru, karena aku nggak tahan dengar soal teman-teman yang ribut. Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket. Bu guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar. Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda. Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak. Nah, pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang menghargai keragaman siswa dengan mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik, baik dari segi akademis maupun non-akademis. Nah, tujuan pendidikan inklusi yaitu menciptakan lingkungan belajar yang ramah, adil, dan menghargai perbedaan, sehingga setiap anak dapat mengembangkan potensi secara maksimal. Nah, filosofi pendidikan inklusi yaitu prinsip dasar setiap anak adalah bagian dari masyarakat, sekolah, dan berhak menerima pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Nah, kenapa sih kita itu penting banget untuk belajar pendidikan inklusi? Karena pendidikan inklusi itu ada nilai-nilai inklusinya, yaitu yang pertama, penghormatan terhadap perbedaan. Lalu yang kedua, penerimaan terhadap keberagaman. Nah, jadi itu adalah salah satu filosofi pendidikan inklusi. Lanjut yang ketiga, ada prinsip-prinsip pendidikan inklusi. Yang pertama ada kesetaraan akses, di mana semua anak mendapatkan peluang belajar yang sama. Lalu yang kedua ada partisipasi yang aktif. Semua siswa dilibatkan dalam kegiatan kelas tanpa pengecualian. Lalu yang ketiga adanya pendekatan individual. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing anak. Lalu yang keempat adanya praktek pendidikan inklusi. Yang pertama itu ada lingkungan sekolah yang inklusif. Yang kedua ada kolaborasi guru, orang tua, dan tenaga pendukung. Lalu yang ketiga ada penggunaan metode belajar yang bervariasi supaya anak-anak itu tidak cenderung untuk belajar. Nah, lalu yang kelima adanya tantangan dan solusi dalam pendidikan inklusi. Apa sih itu tantangannya? Pasti kalian kepo ya dengan tantangan pendidikan inklusi. Tantangan pendidikan inklusi yaitu kurangnya pemahaman tentang kebutuhan khusus. Yang kedua adanya terbatas sumber daya pendukung. Jadi solusinya yaitu yang pertama, kita sebagai calon guru, kelak nanti akan menjadi guru, kita harus adanya pelatihan guru. Lalu yang kedua adanya kolaborasi antara sekolah dan komunitas. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah belajar nih tentang pendidikan inklusi, filosofi inklusi, lalu adanya prinsip-prinsip pendidikan inklusi, praktik pendidikan inklusi, dan tantangan dan solusi. Nah, aku mau ngajak nih semua teman-teman di sini, mari kita bangun pendidikan inklusi ini agar semua anak dapat belajar dengan nyaman dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Karena mulai dari diri kita sendiri, kita sebagai calon guru akan membawa anak-anak menjadi anak-anak yang pintar dan berkualitas. Nah, supaya teman-teman lebih pengen tahu apa sih itu pendidikan inklusi, gimana sih pendidikan inklusi itu di sekolah, mari kita tonton video ini. Dan isinya
gambar rantai ya. Coba Nabil buat sendiri gambarnya. Kita buat gambar ya. Gambar. Buat Nabil, buat gambar. Sekarang tulis ini. Tuh. K Nabil, ucap lagi K. Ini bagus. Ini A. Ini N. Ya, apa namanya ini sayang? Apa namanya? Y. Coba. Sekarang A. Bulat ya. Bulat seperti bola. Dua manusia yang ada yang berada incar gesa. Mengatakan membawa itu untuk tiba. Iya, betul semuanya. Ini huruf apa nak? Huruf A. Ini nih huruf A. Huruf A ini sayang hai. Ini huruf apa? A. Nah, kalau ada apa ibu? Huruf A. Ulang. A. I. U. E. Oh. Haji? Jaga. Cicak lagi ibu tiga. Oke. Dah. Sekarang tunjuk mana warna kuning di kotak warna ini. Tangan bagus. Warna kuning. Warna hijau yang mana? Nah, hijau. Warna coklat. Sekarang pengenalan warna ya. Nanti dihafalkan ya. Biru, kuning, hitam. Ini warna apa? Hitam, Ini warna apa? merah, Yang ini? hitam, Yang ini? putih. Pinter. Bola itu biasanya digunakan dalam permainan apa? Bal-balan, Sepak bola. Pinter. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, tukar sama teman kalian. Coba diperiksa apakah dalam kalimat itu ada yang masih kurang kata-katanya maupun hurufnya. Baju kita wes karena kain tidak ada, kita baju. Nah, itu yang harus terpenuhi adalah kebutuhan pokok. Bukan apa? Kebutuhan apa? Lihat dulu. Kebutuhan pokok. Tulis. Kebutuhan hidup, rumah, baju, motor, HP, kemeja, televisi, tempat tidur. Nggak ada yang mau teman sama aku nggak bisa karena nggak bisa baca. Saya sudah pintar, jadi teman-teman banyak bermain sama saya. Sejak dulu Wildari itu tidak bisa membaca dan nangisan. Sejak kelas 4, Bu Reko membantu Wildari membaca. Dia sangat percaya diri sekarang. Udah pandai lah dia daripada duduk di rumah kan. Padahal orang kayak gitu nggak sekolah, tapi saya kasih sekolah sama Ibu Rauda, Ibu Enun. Pandai orang tuh ngajar, udah pandai ngomong lah daripada dulu ya. Sekarang ibu udah pandai manggil bapak, nama-nama orang udah pandai dia.
Kami pembagian tugas, kalau guru kelas sudah ada kesulitan dengan siswa yang ABK, mereka akan meminta bantuan kepada kami yang GBK, karena terkadang anak tersebut tidak betah dalam lokal. Mereka kebetahan dalam lokal cuma beberapa menit, jadi kita harus menanganinya secara khusus. Bagaimana supaya pelajaran yang diberikan oleh guru kelas kita dapat maksimalkan dengan siswa yang ABK ini. Kami didukung oleh PSM yang sangat antusias sekali, yang melakukan dengan mendanai pembelajaran inklusif ini dengan tenaga gurunya melalui pendanaan Jumat Cantik. Jadi dengan adanya perhatian atau program pemerintah ini, lama-kelamaan anak-anak berkebutuhan khusus ini percaya diri bahwa dia mampu sama dengan anak yang normal. Pendidikan inklusif di Lumajang ini pas sekali dengan yang kami janjikan kepada masyarakat. Kami menginginkan tidak ada orang yang tidak terlayani di dalam pendidikan. Pak Bupati sudah mengeluarkan surat keputusan berkaitan dengan anak-anak berkebutuhan khusus ini harus mendapat perhatian khusus juga. Ketika kelebihan yang ia miliki diarahkan, saya pikir anak-anak yang berkebutuhan khusus pun akan menunjukkan kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang bahkan bisa melebihi anak-anak normal yang lain. Nah, maka dari itu, pendidikan inklusi adalah langkah nyata untuk mewujudkan hak atas pendidikan yang setara dengan kolaborasi semua pihak, tantangan, dan kita bisa untuk mengatasi pendidikan inklusi. Sebuah kebanggaan bagi saya untuk dapat mengajar di sekolah inklusi, karena di sini mereka dapat belajar secara bersama-sama tanpa hambatan. Mereka di sini dapat belajar dengan teman-teman yang lain dan tanpa terkecuali. Mereka dapat membantu dengan sesama temannya meskipun ada yang kekurangan atau ada kelebihan, tapi mereka dapat belajar bersama-sama. Selain mengamati, penting bagi kita untuk menjadi teman yang baik bagi mereka. Karena menjadi teman yang baik, kita akan mengetahui kelebihan yang mereka miliki. Dengan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki, kita dapat melakukan pendekatan pembelajaran dengan baik. Selain itu, pentingnya berkomunikasi dengan orang tua. Karena dengan orang tua, kita dapat bekerja sama apa yang kekurangan dari mereka dan apa kelebihan dari mereka. Karena hambatan-hambatan yang mereka lakukan, yang mereka miliki, dapat kita selesaikan secara bersama-sama.
SD inklusi sangat penting dibangun kebersamaan antara kepala sekolah, guru-guru, orang tua murid, dan tidak lupa pula peserta didik dan komite sekolah. Manfaat mempunyai kebersamaan ini adalah satu, memperoleh solusi jika ada masalah. Kemudian melakukan tindak lanjut dengan benar dan mudah. Tindak lanjut itu bisa dikatakan sebagai klinis bagi guru-guru yang mengalami masalah. Kali ini saya akan memberikan suatu permainan alternatif yang dapat digunakan untuk menyertakan anak-anak berkebutuhan khusus dalam bermain bersama dengan anak-anak yang lain. Nama permainan ini adalah gentong berbisik. Gentong dalam artian di sini ada salah satu anak yang berfungsi atau dijadikan sebagai gentong. Dia akan menampung semua informasi yang berasal dari teman-temannya. Sedangkan berbisik adalah membisikkan kata atau nama atau kalimat kepada gentong. Tujuan dari membisikkan kata ini adalah akan terjalin kedekatan antara anak yang membisikkan dengan anak yang dibisiki. Apalagi atau utamanya anak-anak yang berkebutuhan khusus ketika membisikkan kata atau nama kepada anak tersebut, maka akan terasa kedekatan, tidak akan canggung atau tidak merasa risih ketika anak berkebutuhan khusus itu membisikkan kata kepada si gentong tersebut. Aturan permainan dalam gentong berbisik ini adalah yang pertama, siswa akan kita bentuk menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Setelah itu, kita juga akan menentukan siswa yang akan menjadi gentong. Setelah terbentuk dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2, tiap-tiap ketua kelompok harus sweet untuk menentukan siapa yang pertama kali untuk membisikkan ke gentong. Setelah sweet, maka kelompok yang menang berhak membisikkan kata ke gentong, nama atau kata pemain, salah satu pemain dari kelompok lawan. Setelah itu, setelah membisikkan, dia harus kembali ke tempat. Coba sekarang kelompok 1, silakan semuanya siapa yang suruh maju. Yang nggak boleh sama dengan dibisikkan. Siapa yang suruh maju? Kemudian kelompok lawan akan maju untuk membisikkan ke gentong lagi. Ya, silakan kembali. Gentongnya diam saja. Silakan kelompok sini yang maju. Apabila kelompok tersebut membisikkan nama yang sama dengan kelompok lawan, maka anak tersebut atau pemain tersebut kena dor dan menjadi anggota kelompok tersebut. Demikian pula seterusnya. Permainan ini akan berakhir apabila waktu yang ditentukan dalam permainan sudah habis dan kelompok dengan jumlah lawan yang menjadi anggotanya yang paling banyak, dialah yang menjadi pemenangnya. Demikianlah permainan gentong berbisik. Untuk mewujudkan kebersamaan di sekolah ini, dilaksanakan kegiatan makan bersama dengan tujuan agar siswa-siswi di sekolah ini tumbuh kembang menjadi anak yang sehat, cerdas, dan sukses.
Mereka saling membantu, diantaranya membantu untuk memotongkan lauk, memotongkan kerupuk, mengambilkan minum, dan mencucikan piring. Kegiatan tersebut merupakan suatu bentuk kegiatan, yaitu khususnya dalam rangka pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah ini, khususnya poin peduli sosial, sehingga anak-anak kami yang berkebutuhan khusus tumbuh menjadi anak yang lebih percaya diri. Sedangkan untuk teman-teman yang lain bisa tumbuh rasa saling membantu dan kebersamaan sesama teman. Suasana seperti ini sangat bagus dikembangkan untuk menjadikan setiap anak saling bekerja sama dan saling memahami satu dengan lain. Dengan demikian, akan terbangun kehidupan inklusif yang sesungguhnya, baik itu di sekolah, pada khususnya maupun di lingkungan masyarakat pada umumnya. Inilah dasar dari konsep sekolah inklusi. Mari kita bersama-sama mendukung pendidikan inklusif agar semua anak mendapatkan kesempatan terbaik untuk belajar dan berkembang. Sekian dari aku, terima kasih.